Oke. Yap, jadi halo semuanya, kembali lagi di channel gua. Dan di video kali ini gua mau buat video tentang gear apa aja yang gua pakai pada saat motovlogging. Ya, mungkin gua tuh start motovlog itu dari tahun 2017 ya, itu mulai aktif gua. Dan pastinya ada peningkatan lah ya untuk gear kamera gua, terus mikrofonnya juga, terus setupnya gimana. Nah, langsung aja kita bahas di video kali ini. Oke. Yap, di sini kita mulai dari hal yang paling pertama terlebih dahulu ya. Nah, jadi judulnya aja motovlog ya. Motovlog. Jadi kita tuh nge-record sambil di atas motor. Hal yang pertama kalian harus miliki adalah helm ini. Ya, jadi sebenarnya bukan helm ini juga sih. Nah, jadi helm ini yang sering gua pakai motovlogging. Dan helm yang saat ini gua pakai adalah ini dia nih. Jadi sebenarnya helm tuh tergantung nyamannya kalian sih. Ya kan banyak juga helm yang berbagai macam merek gitu. Ya gue milih helm ini karena helm ini adalah helm-helm yang pas sama kepala gue. Oke, kita mulai dari helm yang pertama. Nah, ini dia helm yang paling pertama banget gue pakai buat motovlogging ya. Ini HJC Arpa 11. Ini usianya kurlep udah hampir 5 apa 6 tahunan gitu ya. Jadi tuh sebelum pakai helm ini tuh gue pakai AGV Winter Test waktu itu apa sih? Corsa ya, Corsa Winter Test. Itu tuh gue ingat waktu itu belinya di Biker Second Sport. Dan akhirnya gue jual, terus gue beralih ke helm yang satu ini. Nah, helm ini tuh lumayan nyaman juga untuk dipakai. Dan ini kebetulan gue pakai size XL. Terus dia juga bobotnya ringan, hanya kurang lebih 1400 gram. Sama untuk mountingnya ini, dia tersedia untuk HJC Arpa 11 ini. Dan kebetulan ini mountingnya juga gue beli dari luar negeri ya. Beli di Cina, mereknya Tuyu. Dan kebetulan mereka juga menyediakan untuk di helm yang saat ini gue pakai. Nah, ini dia nih, MT Helmet Thunder 4 SV. Ya, mungkin kalau kalian lihat warnanya ini sama ya, sama-sama Dove ya. Gue karena pecinta warna hitam. Jadi sebelumnya itu gue kan beli mounting ini sambil menunggu ya. Jadi gue pasang mounting juga di sebelah sini. Jadi itu awal-awal tuh gue pakai mounting sebelah sini ya. Rata-rata tuh helm gue taruh di sebelah sini semua guys untuk mountingnya. Terus nanti kita pasangin aja mounting-mounting lagi sampai posisiin kameranya tuh benar-benar berada di depan sini. Dulu tuh gue juga emang sempat struggling ya nyari posisi kamera yang benar tuh seperti apa, dan akhirnya gue mencoba-coba dengan sendirinya akhirnya bisa gitu menghasilkan menghasilkan gambar yang bagus. Yap, yang pertama tuh adalah helm ya, tergantung nyamannya kalian pakai helm apa. Sebenarnya helm apa aja bisa gitu. Oke, kita lanjut lagi. Oke, sekarang untuk bagian kameranya. Ya, jadi di depan gue ini udah ada 3 buah kamera action cam dari merek GoPro guys. Ini nggak disponsor ya. Oke, jadi yang pertama adalah GoPro Hero 4. Nah, ini GoPro yang pertama kali, apa ya bisa dibilang, yang menemani gue saat gue motovlogging. Nah, ini dia nih. Ini kualitasnya udah oke, gambarnya juga oke, cuman hanya aja dia belum ada stabilizernya. Jadi, ya ini gue pakai tuh waktu itu gue beli di tahun 2014 ya, kurlep sampai 2017 ya, udah lumayan lama juga ya. Sekarang udah 2024. Ini sebenarnya masih bisa hidup sih, nggak ada rusak, nggak ada kendala apa-apa. Ini semuanya masih berfungsi normal semuanya, cuman hanya aja case-nya aja patah guys. Karena ini gue di belakangnya nih pakai bukan mounting sih, ini pakai Sena Audio Backpack namanya. Ini yang paling bikin mudah untuk nge-record suara orang-orang yang lain. Jadi lebih praktis banget ya. Dan sayangnya, Sena Audio Backpack ini, dia nggak melanjutkan ya untuk GoPro yang udah terbaru. Jadi dia hanya stay di GoPro Hero 4 aja guys. Ya sayang banget ya. Terus GoPro Hero 4 udah gue pakai kurlep dari tahun 2014 sampai 2017. Ya 2014 tuh awal pertama kali gue beli GoPro ini. Dulu kan gue sekolah penerbangan karena dulu zamannya GoPro gitu ya. Dan akhirnya gue upgrade ke GoPro Hero 8. Nah, GoPro Hero 8 ini juga nggak main-main, kecil-kecil cabai rawit, menghasilkan gambar yang bagus. Udah 4K juga resolusinya. Dan udah ada stabilizernya. Jadi dia tuh stabilize-nya udah 2.0, yang pasti steady banget karena di jalanan
itu kayak apa ya, suka shaky gitu kan. Nah, GoPro ini lumayan bisa meredam itu semua. Dan ini gue beli waktu itu di tahun 2018 dan akhirnya di tahun 2023 gue upgrade lagi ke GoPro Hero 10. Nah, ini GoPro yang gue pakai saat ini juga kualitasnya nggak main-main, udah 4K 60. Yang sebelumnya ini masih 4K 30 dan sekarang udah 4K 4K 60. Untuk kualitas gambarnya juga ini gua nggak bisa pungkiri, ini bener-bener luar biasa ya. Cuman sekarang kan udah ada GoPro Hero 12 ya. Nah, kenapa gua pakai GoPro Hero 10? Yang pertama adalah harganya lumayan murah. Waktu itu sebelum GoPro ini gue beli, waktu itu masih ada GoPro Hero 11 doang guys, yang terbarunya ya. Sekarang kan udah 12 tuh. Jadi bedanya tuh nggak terlalu signifikan, hanya aja dia ada fitur Hyper View, jadi gambarnya tuh lebih luas lagi. Cuman yang menurut gua 4K biasa aja udah cukup sih sama Super View ya. Itu aja sih yang gue incer. Dia bisa 4K 60 fps itu. Ya tergantung sih resolusinya, mampu gear untuk ngeditnya juga sekuat apa gitu ya. Kalau emang udah high end ya 4K 60 it's okay lah. Atau 5K juga ini udah bisa. Jadi ya tergantung kebutuhan kalian ya. Sebenarnya 1080 juga udah bagus sih. Cuman sekarang kan gua udah mulai ke ranah 4K gitu ya, biar bagus gitu hasil kualitasnya. Dan GoPro Hero 8 ini sekarang menjadi helm. Ya, ini menjadi kamera secondary gue. Misalkan gue naik motor tuh kadang gue taruh di depan satunya dan ini satunya di helm. Yap, jadi ini dia kamera-kamera yang gue pakai pada saat motovlog. Dan kita lanjut lagi untuk membahas tentang aksesorisnya apa aja. Yap, jadi di depan gue ini udah banyak banget aksesoris. Dan yang paling pertama adalah ya, gue ngebahas ini dia. Nah, ini adalah media mode untuk GoPro Hero 8 dan GoPro Hero 10. Sebenarnya GoPro Hero 9, 10, 11, 12 itu masih bisa satu media mode. Hanya aja di GoPro Hero 8. Ini dia beda ya, lebih gede yang Hero 10 daripada Hero 8. Sebenarnya untuk pakai media mode ini, menurut gue biar lebih simpel aja. Dia tuh ngejual juga mikrofon adapter yang menurut gue tuh lumayan, apa ya, visualnya tuh terlalu gede banget gitu, nggak sepraktis pakai media mode. Nah, media mode ini fungsinya adalah dia untuk konekin si kabel mikrofon ke kamera GoPro-nya. Dan dia tuh langsung direct gitu ya, nggak usah kita pakai mikrofon adapter gitu, panjang-panjang gitu. Terus nggak cuma mikrofon juga, di sini juga bisa langsung nge-charge ya, dia ada colokan Type-C-nya, sama yang bagian paling atas nih buat HDMI. Terus untuk media mode ini juga dia ada mikrofon depan, belakang, dan stereo. Jadi dia bisa nge-record ya sesuai kebutuhan kalian. Dan lebih praktis juga sih menurut gue kalau pakai ini ya. Jadi kalau misalkan kadang gue lagi travel vlog gitu, gue tinggal pakai aja media mode, nggak usah pakai mikrofon tambahan. Itu suaranya udah lumayan bagus. Cuman ya kalau mau lebih bagus lagi, kita pakai mikrofon tambahan lagi. Kayak contohnya Rode atau mikrofon yang shotgun gitu ya. Itu sih udah cukup. Oke, ini dia media mode-nya. Dan di sini juga gue ada baterai. Nah, ini baterai GoPro Hero 10 yang warnanya putih ya ini ya. Dan ini baterai yang endurance-nya lumayan kuat nih. Gua kadang kalau nge-record tuh, gua kan settingannya tuh pakai 4K 30 ya kadang ya. Sometimes gua pakai 4K 60. Ini bener-bener awet banget guys. Jadi ya, gue juga waktu itu pakai GoPro Hero 4, GoPro Hero 8 itu baterainya tuh cepat ngedrop. Tapi baterai GoPro Hero 10 nih gila loh. Luar biasa, ya namanya endurance ya. Dan baterainya ini lumayan pricey guys, harganya tuh kurang lebih 1,2an lah, kurang lebih ya. Dan ini baterainya gue pakai, dan GoPro Hero 8 juga gue pakai baterai cadangan ya, cuman baterainya gue nyari-nyari, gue lupa gue simpen di mana. Terus lanjut lagi, kita di sini ada kotak hitamnya. Nah, ini dia ND filternya guys. Yep. Nah, ND filternya satu lagi ada di kamera GoPro Hero 10. Nah, ini dia ND filter. Jadi ini fungsinya adalah kalau lu yang ngincernya sinematik. Maksudnya sinematik tuh memberikan efek motion blur gitu ya. Jadi sekarang tuh gue nge-record pakai 4K 30 ya. Jadi shutter speed tuh kita lock di 60. Nah, itu pasti memberikan efek yang overexposure ya. Nah, kita pakailah ini. Kita pakai ND filter ini untuk meredam si overexposure itu. Jadi dia tuh ya ibarat kata kayak kacamata lah.
kalau dipakai. Jadi kalau silau ya, tinggal dipakein sesuai kebutuhan kalian. Dan di sini tuh ada 3 ND filter, ada ND8, 16, dan 32. Masing-masing memiliki karakter masing-masing. Yang ND8 tuh paling terang, 16 ya lumayan sedang, dan 32 ini yang paling gelap. Tapi gue pribadi gue sering pakai yang 16 aja udah cukup. Gitu. Jadi lumayan berguna juga sih ya ND filter tuh, karena ya kalau kalian yang ngincer sinematik dan kualitas yang bagus ya pakailah ND filter. Cuman kalau yang kalian nggak mau ribet ya tinggal setting aja semuanya di GoPro-nya tuh auto. Itu juga udah bagus. Lanjut lagi, ini ada mikrofonnya nih guys. Ya, untuk saat ini sih gue pakai mikrofon TUF Studio namanya. Cuman gue lupa kodenya apa nih, gue taruh di layar sekarang. Nah, itu mikrofon yang gue pakai. Saat ini sih itu mikrofon yang menurut gue tuh paling terbaik ya. Untuk kualitas suaranya, terus hasilnya juga oke. Sama gue tambah di paling ujungnya tuh gue pakai semacam bulu gitu ya. Apa sih namanya? Ya, gue juga lupa deh. Pakai bulu gitu lah, biar angin yang masuk ke dalam helm itu nggak terlalu berlebihan. Terus lanjut lagi di sini ada mounting untuk di stang motor. Jadi ini mereknya Telesin. Gue beli juga waktu itu di lewat online shop ya, dia ada. Cuman ini lumayan mahal nih, 600, nggak 600, 300-an lah kurang lebih. Untuk build quality-nya juga oke, ini keras, kuat. Nah ini biasa gue taruh di stang atau di kaca spion motor. Jadi untuk kena guncangan kencang juga ini aman banget nih guys. Kuat sih dia. Dia pakai pengencang gini biar kuat gitu. Nah, jadi ini dia beberapa aksesoris yang udah gue pakai di helm dan kamera gue. Nah, jadi untuk visual si kamera yang gue pakai ya seperti ini lah ya, kurang lebih. Nah, ini dia mounting-mountingnya di bawah. Oke ya, kelihatan ya. Jadi langsung aja kita pasang di helm gue ini. Oke, sip. Jadi dia kalau ditaruh tuh helmnya tuh kena mountingnya ya, nggak rata gitu. Terus ya ini karena mikrofonnya udah gue pasang di helm, gue malas copot-copotin sih sebenarnya. Jadi ini kalian bisa lihat aja posisi mikrofon gue di mana. Gue taruh di bawah di ini apa cinpet ya, apa di bawah sini? Iya, cinpet. Nah gue taruh di situ dan gue jepit ya, karena dia ada jepitannya. Dan disitulah menurut gue posisinya yang sangat pas. Yap, jadi ini dia settingan motovlog gue. Nah, mounting di sebelah kanan ini gue taruh semacam velcro gitu ya, biar kabelnya nggak kemana-mana, biar rapih juga untuk wiringnya. Jadi gue taruh di sini. Terus sama ya itu, penempatan mikrofon juga tuh penting ya, karena gue juga waktu itu sempat struggling ya, nyari posisi mikrofon yang tepat di mana. Akhirnya gue menemukan posisi yang benar-benar pas. Jadi bisa nge-record suara gue, terus bisa ngedapatin suara motornya juga gitu kan. Jadi mikrofon tuh dia nggak langsung direct sama mulut kita. Kita taruh di bagian bawah sedikit, jadi ya dapat lah semua suaranya. Dan nggak terlalu, suaranya over besar lagi. Maksudnya ya suaranya over lah, terlalu kegedean gitu. Nah, jadi ini dia setup motovlog gue. Jadi, kalau emang kalian memiliki budget ya kurlep sih kalau gue total ini ada 8 jutaan, 8 sampai 9 juta. Ya, kalian bisa mendapatkan GoPro mounting sama media mode-nya juga kurang lebih segituan. Oke, mungkin untuk video kali ini sekian dulu. Seperti biasa kalian jangan lupa klik like, share, dan subscribe channelnya Wira Satria. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya agar kalian tahu jika ada video-video terbaru lagi. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!